Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Ini ada di mana kok ada air? Ini ada di Embung Sarwodadi Usep. Kita akan bercerita tentang tema karakter. Tema apa hari ini? Meminjam barang. Emangnya ada apa dengan meminjam barang? Kalau kita minjem barang Usep ada dua syarat. Yang pertama harus izin sama yang punya. Yang kedua harus segera dikembalikan. Oh gitu ya? Emang ada yang gak suka ngembaliin? Ada Usep. Seperti cerita ini Usep. Jadi suatu siang Rika marah-marah karena guntingnya tidak ditemukan di meja belajar. Lalu dia bilang, "Ibu, tahu nggak gunting Rika yang di meja belajar kok nggak ada? Rika sekarang mau ngerjain tugas bu guru, bikin kerajinan tangan." Aduh Rika, yang mana tahu, ibu nggak pernah minjem gunting. Aduh gimana ini, gunting Rika kok nggak ada. Ya udah kalau gitu kamu pergi aja ke toko buku. Ih, pergi ke toko buku kan jauh Bu. Habis mau gimana lagi? Rika langsung kesal. Saat dia melewati rumah kamarnya Raka, dia lihat ada gunting dia di meja belajarnya Raka. Lalu dia ambil. "Bu, mana Raka?" "Itu lagi main di teras." Lalu dia keluar teras lalu memarahi Raka. "Kamu tuh ya kebiasaan ya kalau minjem barang gak pernah bilang-bilang. Terus gak pernah kembaliin lagi. Kakak tadi dari tadi nyari-nyariin gunting nih. Kamu malah gak pernah ngembaliin." "Maaf, Raka kan lupa." Ngeselin banget. Habis pinjam barang harusnya segera dikembaliin. Malah cuma bisa bilang maaf. Iya Usep. Nah, begitulah hari itu akhirnya Rika bisa mengerjakan pekerjaan tugas dari bu guru. Karena guntingnya sudah diketemukan. Emangnya Raka suka kebiasaan seperti itu? Iya, di sekolah juga seperti itu. Seperti pada saat jam pelajaran, si Rani marah-marah gara-gara penghapusnya nggak ada. Lalu dia ke tempat mejanya Raka. Tuh kan pasti ada di Raka. Kamu sih kalau kebiasaan minjem gak pernah ngomong-ngomong. Lalu kalau sudah minjem harus dikembalikan ke orangnya. Gitu coba Raka. "Maaf, saya lupa." Kerjaannya maaf-maaf doang. Ngeselin ya namanya Raka itu. Iya Usep. Nah suatu saat ada temennya Bobby meminjam buku IPA Raka. Karena waktu itu Bobby nggak masuk. Jadi dia minjem catatan IPA Raka. Nah akhirnya sama Raka dipinjamkanlah catatan IPA-nya ke si Bobby. Nah suatu hari besoknya mau ulangan IPA. Raka bingung, buku IPA-nya nggak ada. "Bu, buku IPA-nya Raka kok nggak ada?" "Ih, kenapa nanya sama ibu? Buku kamu malah nanya sama ibu. Tapi buku IPA Raka nggak ada, sudah dicari kemana-mana. Padahal besok ulangan. Aduh." Nah, loh, Raka kehilangan bukunya. Iya, coba diinget-inget. Kamu taruh di mana? Lalu Raka inget, oh iya, buku IPA Raka dipinjam sama si Bobby, belum dikembalikan. Aduh, gimana ibu besok? Raka kan harus ulangan, nanti kalau tidak belajar, Raka nanti ulangannya jelek. Lalu ibunya tanya, "Rumahnya Bobby kamu tahu nggak?" "Ada, Bobby punya alamatnya." "Nggak punya." Aduh, jadi gimana kalau nggak punya? Akhirnya ibunya punya ide, ya sudah kalau gitu kita ke rumahnya Rani aja, kita pinjam bukunya lalu kita fotokopi biar kamu bisa belajar. Nah esoknya Raka marah banget sama si Bobby. "Kamu tuh ya kalau minjem barang harus cepat dikembalikan. Aku tadinya nggak punya buku IPA gara-gara kamu pinjam, akhirnya aku fotokopi punyanya Rani. Maaf." "Maaf lagi?" "Iya." Lalu Rani bilang, "Tuh Raka, nggak enak kan kalau orang minjem barang nggak dikembalikan, kamu merasakan sendiri kan?"
Raka nggak bisa ngomong apa-apa karena dia juga punya kebiasaan seperti itu. Tuh kan, jadi kena batunya. Makanya orang tuh jangan ngada-ngada. Nanti pasti kena batunya ya Bunda. Iya Usep. Nah Usep dan teman-teman di rumah ingat ya, kalau meminjam barang, yang pertama harus minjem dulu ke orangnya, minta izin. Lalu yang kedua, kalau sudah selesai harus cepat dikembalikan. Betul Usep. Nah teman-teman jangan seperti Raka ya. Dan Bobby suka minjem tapi lupa mengembalikan. Barang orang lain itu harus cepat dikembalikan. Nah teman-teman jangan lupa ya. Subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya di tempat yang berbeda. Dadah.